Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Kamis 13 Januari 2022. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang baru Tuhan berikan. Kita diberikan kesempatan untuk berkarya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi panduh dalam setiap langkah hidup kita hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah, Allah yang Maha Kasih dan terus memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Dengan penuh syukur kami siap mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak ada berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, telah melupakan Tuhan, Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya. Yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita, dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Amin. Dipanggil untuk dipulihkan. Kesetiaan merupakan hal yang sangat penting. Misalnya seorang pegawai harus setia kepada atasannya. Seorang istri harus setia kepada suaminya. Begitupun seorang suami harus setia kepada istrinya. Sebab apa yang tidak dilandasi dengan kesetiaan akan membawa kepada kehancuran. Allah mengambil gambaran seorang istri yang tidak setia sebagai gambaran bangsa Israel yang tidak setia kepadanya. Allah sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan telah memberikan kepada mereka negeri yang indah, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan Allah berharap mereka akan tetap mengikutinya dan terus memanggil dia sebagai Bapa, serta tidak akan berbalik dari mengikutinya. Tetapi mereka tidak setia kepada Allah. Mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Allah mereka. Tetapi walaupun bangsa pilihannya itu telah murtad dari hadapannya, dia tetap setia dan memanggil mereka untuk kembali, bahkan berjanji akan menyembuhkan mereka dari ketidaksetiaan mereka, dan akhirnya mereka kembali datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya pada Tuhan ada keselamatan bagi mereka.
Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sering mengikuti jejak umat Israel yang sering tidak setia kepada Tuhan? Perikop kali ini mengajak kita untuk kembali menghayati bahwa sekalipun kita sering jatuh ke dalam kesalahan yang sama, tapi kasih-Nya tidak berkesudahan memanggil dan mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita berbenah untuk tidak lagi meninggalkan Tuhan yang terus mengasihi kita. Janganlah kita membiarkan keinginan hati kita yang jahat untuk selalu mengulang-ulang kesalahan kita di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Terima kasih dalam kelemahan kami, kedosaan kami. Tuhan terus ada memberikan kesempatan kami untuk menjadi baik. Terima kasih banyak ya Tuhan, mampukan kami untuk terus setia kepada Tuhan dan tidak berpaling daripada Tuhan, sehingga kami terus berpegang pada cara pandang Tuhan, cara pikir Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami hendak berdoa pada saat ini buat perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami, keluarga Bapak Prayan Tagala, keluarga Bapak Dotroni Pasambe, keluarga Bapak Sarasa Bani Ringgi, keluarga Bapak Yosafat Yoram Debisa, keluarga Ibu Asri Christine Natali Taruk Allo, keluarga Bapak Werdi Lomo. Tuhan, sertai dan lindungi perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini, dan sejahtera Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Mendoakan pendeta, penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat Sidoarjo, kami akan juga kasih sayang dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, dan mudah-mudahan sejahtera Tuhan terus melimpah juga dalam tugas-tugas yang Tuhan karuniakan, bahkan dalam mengangkat tugas pelayanan melayani jemaat-Mu yang ada di sini. Mendoakan jemaat dalam usia lanjut, Tuhan tetap menguatkan segenap orang tua kami, sekalipun usia semakin bertambah, ada banyak pergumulan dalam usia lanjut, namun yang pasti kami harus berdoa, Tuhan karuniakan hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, hati yang teguh iman dalam Tuhan, sehingga segenap orang tua kami di usia lanjut terus menjalani hidup mereka dengan perlindungan dan berkat dari Tuhan. Bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan tetap melindungi, memberkati, dan menuntun mereka untuk terus bersyukur dalam mengenai bertahun usia sebagai anugerah dari Tuhan, sehingga dapat menjalani hidup yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Bergumul bersama beberapa jemaat yang sakit dan mohon Tuhan menjamah kelemahan mereka, dan pemulihan yang sempurna dari-Mu Tuhan dapat nyata bagi saudara-saudara kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi apa yang sudah kami kerjakan, lalu usahakan perjuangkan di hari ini dalam iman kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi sumber hikmat bagi segenap jemaat, sehingga segala tanggung jawab yang diberikan dapat dijalani hanya dalam kemurahan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.